Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini ketemu lagi sama Bu Guru di materi yang baru lagi ya. Kita lanjutkan materi yang dari hari Senin kemarin. Ini hari Selasa untuk pelajaran IPS dan SBDP ya. Oke, sebelum Bu Guru masuk pada materi, mari kita tawasul dulu surat baca Al-Fatihah kepada Nabi Muhammad, kepada para sahabat, kepada para syuhada, dan kepada keluarga kita semua. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Ila hadir bersama-sama ya. Ila hadratin Nabi Muhammad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Dilanjutkan membaca doa sebelum belajar. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak sudah siap ya untuk pelajaran berikutnya. Pelajaran hari ini yaitu tema 5, mengenal ekosistem, subtema 3, keseimbangan ekosistem. Kelas 5 semester 1 bersama Bu Guru Aini Hidayah. Tujuan pembelajaran yaitu yang pertama, siswa dapat memahami tentang teks non-fiksi bahasa Indonesia, maaf tadi Bu Guru bilang IPS. Yang kedua, siswa dapat memahami tentang karya seni Nusantara, yaitu di sini tentang topeng. Kita masuk materi ya. Simaklah bacaan di bawah ini dengan seksama. Populasi elang Jawa. Elang Jawa merupakan salah satu satwa yang terancam punah. Populasi elang Jawa di alam bebas diperkirakan sekitar 600 ekor. Badan Konservasi Dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengategorikan terancam punah. Konservasi Perdagangan Internasional untuk Flora dan Fauna terancam punah, memasukkannya dalam Appendix 1. Tindakan tersebut berarti perdagangan elang Jawa diatur ekstra ketat berdasarkan kriteria keterancaman terbaru dari International Union of Conservation of Nature Resources atau IUCN. Elang Jawa dimasukkan dalam kategori underground atau genting. Ini bacaan tentang populasi elang Jawa. Dari bacaan tersebut dapat disimpulkan beberapa hal. Yang pertama, bacaan di atas bertemakan tentang elang Jawa yang mengalami kepunaan. Yang kedua, apakah bacaan di atas bersifat nyata? Pastinya bersifat nyata ya, benar-benar terjadi. Berikutnya, apakah bacaan di atas membutuhkan data? Ya, membutuhkan data yang akurat tentang populasi elang. Yang berikutnya, ide pokok paragraf bacaan di atas adalah elang Jawa merupakan salah satu satwa yang terancam punah. Nah, ini beberapa hal tentang bacaan yang
tadi tentang elang Jawa. Bacaan yang tadi itu berhubungan dengan materi kita, yaitu teks non-fiksi. Apakah itu? Dari contoh bacaan berjudul Populasi Elang Jawa merupakan contoh teks non-fiksi karena bersifat nyata, benar-benar ada dan terjadi. Teks non-fiksi dapat diartikan karangan yang ditulis berdasarkan fakta, data, dan hasil pengamatan, bukan merupakan hasil imajinasi atau khayalan seseorang. Jadi bukan suatu cerita, itu cerita benar-benar terjadi dan ada. Contoh non-fiksi adalah teks pelajaran, teks biografi atau riwayat hidup, dan teks sejarah suatu bangsa. Itu merupakan rincian pembahasan tentang non-fiksi. Ya. Bagaimana cara menulis cerita non-fiksi? Yang pertama, menentukan tema. Tema merupakan judul mengenai tulisan yang akan dibuat. Kita akan menulis tentang apa? Itu temanya. Berikutnya, merumuskan tujuan. Merumuskan salah satu faktor yang sangat penting untuk menentukan arah dan jenis yang akan ditulis. Jadi menitik beratkan tulisan itu pada apa, seperti itu. Berikutnya, mengumpulkan dan menganalisis data, mencari data-data yang ada di dunia nyata dan benar-benar terjadi. Data pastinya harus lengkap dan detail. Mengumpulkan data bisa dengan cara diskusi, wawancara, survei, referensi buku atau observasi. Berikutnya, menyusun kerangka karangan. Susunan pikiran utama yang struktur dan direalisasikan dengan kalimat-kalimat dan data yang terkumpul dari beberapa kalimat dan data yang sudah diperoleh itu akan disusun menjadi suatu karangan. Yang terakhir, menyusun paragraf, yaitu menyusun dengan kaidah yang baik yang berupa satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Itu beberapa cara menulis, beberapa cara langkah-langkah untuk menulis teks non-fiksi. Sekarang kita masuk topeng. Bentuk topeng yang dibahas yaitu bentuk topeng yang ada di Nusantara dan bentuk topeng berdasarkan watak atau sifatnya. Dan yang dibahas berikutnya, pembuatan topeng. Ini menjadi tugas kalian. Tuh, nanti akan dibahas langkah-langkah pembuatan topeng dari kertas karton. Oke, kita bahas dulu tentang topeng. Topeng merupakan tiruan wajah untuk memerankan suatu karakter atau ekspresi. Topeng dapat dibuat dari bahan kayu, kertas, plastik, kaca, atau gipsum. Berikutnya, bentuk topeng beragam, ada yang berbentuk manusia atau hewan yang menyerupai manusia atau hewan. Dalam budaya Indonesia, topeng digunakan dalam upacara adat atau pertunjukan tari. Sebagai apa nak pertunjukan tari? Topeng? Ya betul, properti ya. Topeng juga banyak dijadikan hiasan di ruangan untuk pajangan. Berikut ini beberapa contoh bentuk topeng yang ada di Nusantara. Yang pertama, lihatlah di sini ada gambar topeng. Itu yaitu topeng hudok dari daerah Kalimantan Timur, terbuat dari kayu menyerupai binatang buas untuk mengusir hama tanaman. Jadi masih ada kepercayaan dari daerah Kalimantan. Dilambangkan sebagai dewa pemelihara padi. Topeng berikutnya yaitu topeng barong. Nah, barong adalah raja dari roh-roh pelindung. Digunakan untuk pertunjukan tari barong di Bali. Berupa binatang seperti harimau, babi hutan, naga atau ular. Topeng berikutnya yaitu topeng Panji. Topeng Panji ini berasal dari Cirebon, memiliki karakter yang tulus, welas asih dan penyayang. Warna putih melambangkan kesucian dan keagungan. Di sini ada set yang laki-laki dan perempuan.
Topeng berikutnya yaitu topeng kelana dari Cirebon juga, disebut juga topeng kembara, artinya mengembara untuk mencari jati diri. Warna merah tua menunjukkan watak angkuh dan kejam, mata membelalak, hidung panjang, mulut menyeringai, kumis melingkar, berjambang serta berjanggut. Topeng berikutnya yaitu topeng rumyang dari Cirebon juga. Topeng ini menggambarkan seorang dewi yang menjelma menjadi manusia. Warna merah muda menunjukkan manusia yang sabar, ikhlas, dan lemah lembut. Itu tadi beberapa topeng, contoh topeng yang ada di Nusantara. Berikut ini bentuk topeng sesuai wataknya. Yang pertama, nah ini watak yang sedang tersenyum. Contoh berikutnya, ini topeng dengan watak dengan keadaan yang marah, mata membelalak. Topeng berikutnya itu dengan wajah angkuh atau sombong. Topeng berikutnya itu dengan wajah yang luhur. Topeng yang terakhir yaitu dengan watak yang lucu ya. Dilihat di sini. Nah, dia melucu, topengnya lucu. Berikut ini akan Bu Guru sampaikan tahapan membuat topeng dari karton. Ini menjadi tugas kalian dan dikumpulkan masih minggu depan karena prosesnya agak lama ya. Untuk yang pertama, bahan yang harus disiapkan yaitu kertas karton, koran bekas, pewarna. Pewarna boleh pensil warna, cat air, cat poster, cat kayu, atau krayon. Alatnya yaitu siapkan gunting, cutter, dan staples. Langkah-langkah membuat topeng yang pertama, buatlah sketsa dasar wajah berbentuk oval pada sehelai kertas karton. Kemudian pada sekeliling sisinya berilah tanda garis titik 8 bagian seperti gambar nih ya, bentuk oval kemudian diberi garis-garis. Langkah berikutnya, guntinglah sekeliling sketsa sesuai garis yang telah dibuat di sini. Nah, ya, setelah digunting semua bagian, gunting, lipat, dan tekuklah sketsa dasar wajah berbentuk oval di sini pakai staples sehingga membentuk oval. Langkah berikutnya, guntinglah kertas karton dengan ukuran kecil-kecil, kemudian tempelkan pada bentuk dasar wajah topeng agar bentuk dasar topeng dari kertas karton menjadi keras, dia lebih mengeras. Nah, korannya digunting-gunting dan ditempel. Berikutnya, bentuklah dasar topeng yang sudah selesai ditempeli guntingan kertas koran. Seperti ini dibentuk. Nah, sudah tertutup semua ya. Tertutup rapi dengan kepotongan kertas koran. Berikutnya, buatlah bagian wajah topeng seperti alis, hidung, pelipis, dan mulut dengan teknik melipat, menggunting, dan menempel. Caranya sama dengan cara membuat bentuk dasar topeng seperti di atas, hanya ukurannya lebih kecil. Sebelumnya ukurlah dahulu posisi mata, hidung, mulut sesuai wajah kalian. Kemudian lubangilah seperti ini ya. Dibentuk dan ditempel ke topeng. Jangan lupa dilubangi untuk mata, hidung ya. Guru lanjutkan. Setelah bagian wajah selesai ditempelin pada bentuk dasar topeng, tempelkan kembali guntingan-guntingan kertas karton di seluruh bagian wajah topeng sehingga topeng menjadi keras. Jadi bagian yang hitam-hitam ini ditempelin kembali sama guntingan-guntingan kertas yang seperti dasarnya di sini ya. Berikutnya yang terakhir, selanjutnya wajah topeng tinggal diberi warna sesuka hati kalian. Kalian dapat menggunakan cat air atau styrofoam, cat poster atau cat kayu. Topeng kalian telah selesai. Jika sudah selesai, difoto bersama wajah kalian. Jangan dipakai di wajah ya. Oke.
Demikian materi yang dapat Bu Guru sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar di rumah. Sebelum Bu Guru akhiri, mari kita membaca surat Al-Asr sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillah, sampai jumpa, sampai ketemu lagi pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.